Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Trikanti selaku dosen pengampu mata kuliah Opini Publik serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Astina Samana Putri dengan nomor pokok mahasiswa 108-24143 program studi ilmu komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dua hal penting, yaitu jenis-jenis opini publik dan bagaimana opini publik itu bisa terbentuk. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita kenali dulu, ada 7 jenis opini publik yang perlu kita tahu. Yaitu opini pribadi, pendapat murni dari satu orang tentang suatu masalah yang belum dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya, opini individu, pendapat seseorang secara perorangan tentang suatu kejadian yang ada di masyarakat. Opini kelompok, pendapat bersama dari sebuah kelompok tentang masalah yang menyentuh kepentingan banyak orang. Lalu, opini mayoritas, pendapat yang dipegang oleh sebagian besar orang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Opini minoritas, kebalikan dari mayoritas, pendapat yang hanya dipegang sebagian kecil orang. Opini massa, lanjutan dari opini publik yang sudah memanas, bisa berujung pada tindakan fisik, bahkan destruktif. Lalu yang terakhir opini umum, pendapat yang sama dari seluruh masyarakat tentang suatu masalah kepentingan umum. Opini umum versus opini massa sama-sama dari satu suara, tapi bedanya opini massa lahir dari perdebatan panjang yang kontroversial, sedangkan opini umum terbentuk tanpa perdebatan. Semua orang langsung sepakat sejak awal. Sekarang kita masuk ke data karakteristik opini publik yang perlu kita pahami. Yang pertama, harus berdasarkan fakta nyata, bukan sekedar omongan atau rumor. Yang kedua, muncul sebagai reaksi atas masalah tertentu, dan reaksi itu diungkapkan secara terbuka. Yang ketiga, masalah yang dibahas diakui bersama dan disepakati perlu dipecahkan. Yang keempat, bisa bercampur dengan kepentingan pribadi masing-masing. Yang kelima, yang dihitung sebagai opini publik adalah pendapat dari mayoritas. Yang keenam, terbuka untuk direspon, orang lain boleh menanggapi dan memberikan pendapat balik. Yang ketujuh, orang ikut terlibat hanya kalau masalah ini menyentuh kepentingan mereka secara langsung. Yang kedelapan, selalu ada ruang untuk kontra opini. Tidak semua orang harus setuju. Lalu bagaimana opini publik itu bisa terbentuk? Menurut Catlib and Center, prosesnya ada 4 tahap. Yang pertama, ada masalah yang muncul di masyarakat, lalu orang-orang mulai usul cara mengatasinya, kemudian terjadi debat dan diskusi terbuka, lalu muncul keputusan atau kesepakatan bersama. Selanjutnya, menurut Erikson, Ludberg, and Pedin, ada 4 faktor yang mempengaruhi opini publik. Yang pertama, nilai dan keyakinan yang dimiliki tiap orang, lalu pengaruh dari kelompok sekitar kita, media massa yang membentuk sudut pandang, dan akhirnya opini terbentuk dalam masyarakat. Selanjutnya ada hal yang penting, yaitu perbedaan antara opini murni dan opini tidak murni. Opini murni lahir secara alami karena masyarakat sendiri merespon suatu isu atau kejadian nyata, sementara opini tidak murni dibentuk oleh pihak tertentu, ada yang merancang, mengatur, bahkan memanipulasinya. Dan inilah yang disebut sebagai opini publik tidak murni, yang bisa berupa Manipulated, opini yang sengaja dipermainkan secara cerdik oleh pihak tertentu. Planned, opini yang sudah dirancang dari awal sebelum disebarkan ke publik. Intended, opini yang memang sengaja ingin dibentuk sesuai tujuan tertentu. Program, opini yang dibentuk lewat strategi dan tahapan yang terstruktur. Desired, opini yang diharapkan muncul sesuai keinginan kelompok tertentu. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang jenis-jenis opini publik, karakteristiknya, proses pembentukannya, hingga perbedaan opini murni dan opini tidak murni. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami materi opini publik dengan lebih mudah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.